Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat yang saya cintai. Kembali bertemu dengan saya Faris RM di YouTube Faris RM Publishing Channel. Kali ini dalam episode baru yang berjudul Tips and Tricks. Sebetulnya episode ini lebih bersifat teknis ya. Bagi sahabat-sahabat semua yang pemusik, mungkin bisa mendapat hasil dari sharing saya berikut ini tentang gimana cara kerja saya, Faris RM, dalam berbagai album karya-karya yang teman-teman sudah nikmati selama ini. Nah, bagi Anda, sahabat-sahabat yang bukan pemusik, ini bisa juga menjadi referensi bagi Anda gitu ya, bahwa seorang pemusik dibutuhkan cara ya, punya cara masing-masing untuk beradaptasi sehingga presentasi musik yang dikaryakannya, yang dihasilkannya itu memiliki karakter tersendiri. Kali ini dalam episode yang pertama di Tips and Tricks Faris, saya akan memperlihatkan kepada Anda bagaimana cara main drum di keyboard. Aneh kan? Main drum kok di keyboard gitu ya. Oke, ini sebetulnya terjadi ketika digitalisasi dalam teknologi industri musik mulai diperkenalkan sekitar 20 tahun yang lalu. Ya, 20 tahun, 25 tahun yang lalu mungkin ya. Sekarang ini sudah banyak sekali ya berbagai macam aplikasi, instrumen-instrumen musik yang bisa didapat secara free melalui gadget Anda atau komputer Anda atau handphone Anda bahkan gitu. Yang saya ingin ceritakan di sini adalah begini. Dalam kerja digital ada dua cara ya. Seperti dalam beberapa episode inspirasi berbagi juga saya pernah katakan bahwa biar bagaimanapun teknologi itu, gimana manusianya beradaptasi dengan itu, dan sah-sah saja, cara apapun sah gitu. Nah, khusus dalam teknik pembuatan rhythm atau tata irama di sebuah kerja digital, itu ada berbagai macam cara yang bisa ditempuh oleh seorang pemusik ketika berkarya gitu. Ini sebetulnya terjadinya begini. Banyak pemusik ya yang tiba-tiba besar di zaman teknologi itu seringkali mempergunakan cara kerja pembuatan rhythm atau tata irama, drums, percussion dan segala macam itu melalui sistem sequence ya, melalui sistem sequencing, yang mana sequencing itu adalah sebetulnya sebuah sequence yang berorientasi pada tempo ya dan waktu ya, ketukan tempo, ketukan irama dan waktu. Itu disebut sequence. Nah, banyak pemusik-pemusik ketika membuat pola tata irama, drums misalnya khususnya dalam hal ini, itu mereka bekerja dengan sistem sequencing ya. Jadi membuat dulu pattern drum dalam sebuah bentuk sequencing, yang kemudian nanti dibuat lagi untuk versi refnya, bagaimana pukulannya, untuk versi verse-nya gimana pukulannya, untuk pas interlude gimana pukulannya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, teknik sequencing ini punya kelemahan. Kelemahannya adalah patron yang dibuat itu pasti patron jadi yang dalam tanda kutip monoton gitu ya, monoton. Nah, saya sebagai drummer, kebetulan saya juga memain drum, saya merasa tidak nyaman dengan kerja seperti itu. Karena menurut saya main drum ya main drum gitu loh. Mana mungkin main drum pukulannya rata begitu aja. Saya beri contoh bunyi sebuah pola drum yang telah saya sequence terlebih dahulu ya.
Begini bunyinya kira-kira. Nah, itu kan kelihatan kan? Monoton dong. Begitu aja. Tak, cek, tak, cek, cek. Padahal pemain drum pasti kerjanya nggak begitu gitu. Pemain drum pasti dia variasi. Nah, bagaimana dong caranya? Kalau kita mau main seperti manusia sehingga tidak berkesan masinal atau tidak berkesan mesin, tidak kaku, gitu. Mari saya tunjukkan kepada Anda apa yang saya lakukan ketika saya merekam drum dalam karya-karya saya. Saya tidak mempergunakan sequence, tapi saya mempergunakan main drum dari ujung ke ujung. Lagu secara live. Caranya, mari kita ikuti. Sebelumnya saya terangkan dulu ya, dalam sebuah keyboard itu sudah dalam sebuah sequencer workstation seperti ini, Core Kronos ini misalnya, itu sudah ada berbagai jenis drum dengan ketentuan yang sudah ditempatkan oleh pabriknya, oleh manufakturnya ya. Itu biasanya secara standar ditaruh misalnya ya, bunyi bass drum kick ada di apa namanya nih? Bilah ya, bilah notasi B. Ya, ini kick drum 2. Ini snare drum. Ini tom-tom. Ini hi-hat. Ini cymbals. Ya, ini cymbals right. Ini juga cymbals right, tapi yang memukul cymbals di bagian tengah. Ada juga crash cymbals. Nah, masalahnya ini sudah tersedia nih sampai percussion dan segala macam, ya. Nah, masalahnya adalah gini. Bagaimana kita memposisikan jari tangan kita? Jari tangan kita untuk mencapai logika seorang drummer. Ibaratkan drum, kalau jadi pemain drummer, kita hanya mempergunakan 2 tangan. Tapi kita akan memindahkan itu ke keyboard dengan mempergunakan 10 jari. 10 jari dari tangan kita akan pergunakan. Bagaimana kita mengaplikasikannya? Kalau tadi kita sudah dengar tempo yang monoton seperti yang sudah saya buat dalam sequence, ya, dengan sound yang kurang lebih sama ya. Nah, sekarang coba dengar saya bermain dengan lebih variasi, menempatkan posisi. Perlu waktu untuk saya meriset jari mana di posisi mana untuk pukulan instrumen drum yang mana. Akhirnya setelah 1,5 tahun saya riset, saya menemukan triknya. Ya, triknya adalah tangan jari kiri, jari tengah dan telunjuk ada di kick. Ya, jempol ada di snare. Sedangkan tangan kanan lebih bervariasi. Dia bisa megang hi-hat dengan jari telunjuk. Ya, bisa main tom-tom dengan, ya, jadinya pukulan yang tadi lebih variatif, lebih hidup. Tentunya untuk rekaman pasti kita mesti
berlatih dulu gitu ya. Jadi lebih sempurna ya. Ya, gitu juga kalau kita main ride. Benar-benar drummer gitu. Jadi sekali lagi adalah manusianya, bagaimana kita menerapkan digital, teknologi digital, tapi pendekatannya pendekatan yang lebih human, lebih manusiawi. Sekali lagi, singkat aja, jadi presentasi saya, silahkan sahabat-sahabat mencoba, terutama yang drummer. Coba deh, pasti seorang drummer akan lebih puas main seperti dia main drum gitu ya. Dengan perkataan lain, posisi jari saya tadi menempatkan kita punya double kick ya, kita punya tom-tom yang ya, ya bener-bener kayak kita ruffle gitu ya. Jadi sekali lagi, tinggal latihannya aja, ya, tinggal kebiasaan dan latihan. Semoga tips ini berguna khususnya buat drummer, buat sahabat-sahabat main drummer, dan buat sahabat-sahabat yang umum. Beginilah saya bekerja. Kalau saya bekerja, itu sebabnya kalau sahabat-sahabat mendengar rekaman saya terdengar sangat human, sangat manusiawi, tidak berkesan mesin dengan looping yang membosankan dan monoton gitu. Kita akan lebih bisa menjiwai permainan kita, dan jangan lupa tasnya juga kita bisa atur ya. Ya, jadi benar-benar dinamik, keras pelan, persis seperti kita main drum, bukan mesin. Demikianlah tips and trik saya kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi referensi. Silahkan terus ikuti tips and tricks dari Faris RM melalui YouTube Faris RM Publishing Channel. Salam sehat, salam berkah, dan senantiasa sejahtera dan lindungan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.